Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islami Tinda, masih di tema kita pagi hari ini. Kenapa rezeki orang kok bisa beda-beda sih? Ini Masya Allah Ustaz Syam ya. Kita tuh bersyukur banget. Katanya rezeki kita itu akan ditambahkan. Kalau kita semakin bersyukur, makin ditambah rezekinya sama Allah. Tapi kok merasa kalau kadang-kadang gini, kalau rezeki kita segitu-segitu aja, nggak berbeda dengan orang-orang yang merasa rezekinya semakin lama semakin bertambah. Itu kenapa? Apa masalahnya kita bersyukurnya kurang ikhlas atau mungkin kurang bagaimana gitu? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan bersyukur akan menambah rezeki, betul. La in syakartum la azidannakum. Janjinya Allah dalam Al-Quran. Tapi ternyata bersyukur itu tidak mudah, sehingga ada doanya dalam Al-Quran. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Memang ada doa dalam Al-Quran supaya kita mampu bersyukur. Rabbi auzi'ni, ya Allah bantulah aku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alai, untuk mencari-cari nikmat yang telah engkau berikan kepadaku untuk aku syukuri. Kenapa? Manusia biasanya mampu melihat nikmat yang belum datang, tapi lupa melihat nikmat yang sudah ada. Sehingga dikatakan banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tapi lupa kita syukuri. Seperti apa? Kesehatan. Kesehatan itu nikmat yang paling besar, subhanallah, tapi hanya mampu dilihat oleh orang yang sakit. Kapan ibu baru menikmati sehat? Ketika melihat orang yang sakit. Kapan ibu mampu menikmati ini oksigen ini, subhanallah? Ketika melihat orang yang harus pakai tabung oksigen, subhanallah. Maka kita minta sama Allah supaya mampu bersyukur. Orang kaya yang bersyukur hebat, tapi lebih hebat lagi orang miskin yang bersyukur. Orang miskin yang sabar hebat, tapi lebih hebat lagi orang kaya yang sabar, subhanallah. Maka kita minta agar mampu bersyukur dan bersabar. Kemudian apalagi yang bisa membuat kita bersyukur? Nabi sudah kasih resepnya. Apa itu? Unzur ila man asfala minkum. Sering-sering lihat orang yang di bawahmu kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, lihat yang di atasmu. Kita jalan-jalan ke rumah sakit, mensyukuri nikmat sehat. Kita lihat orang yang di penjara, mensyukuri nikmat bebas. Kita ziarah kubur. Ibu kan sering ziarah tuh. Bukan hanya mengambil barokah dari ziarah, tapi mensyukuri nikmat hidup. Kenapa mensyukuri nikmat hidup? Ya Allah, orang dalam kuburan yang soleh saja pengen kembali untuk beramal, apalagi yang kurang soleh. Mensyukuri nikmat hidup yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya ada nasihat lagi tuh, kalau hati belum bisa dijaga, jangan terlalu sering bergaul sama orang kaya. Kenapa? Karena kalau bergaul sama orang kaya, bawaannya suuzon, kok dia rezekinya banyak ya. Bawaannya iri hati. Maka kalau hati ini belum bisa kita jaga, sering-seringlah bergaul sama orang susah. Bergaul orang yang lebih susah dari kita, enak kita kata kaya jadinya. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah ya. Waktunya kita kasih kesempatan kembali jamaah buat curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustaz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Ibu yang dari sini. Oh, tunjuk temannya ibu. Boleh maju ibu ke depan. Masya Allah. Maaf, pelan-pelan ibu. Sini ya bu, sebelah saya bu. Ustadz Maulana Habib Utsman boleh maju. Iya, silakan perkenalkan dirinya. Ini gadis di zamannya. Iya, oh penonton setia. Pakai mic bu, nggak denger yang di rumah. Iya, pendengar setia tiap pagi nggak lewat. Ibu, maaf ibu pendengar apa penonton bu? Penonton. Ibu pendengar apa penonton? Penonton mendengar sekali. Oh iya, Masya Allah, bagus. Bukan cuma ditonton tapi didengar ya. Berjamaah sholat subuh dari musola langsung setel. Oh iya, Masya Allah.
Ibu, Bener, silakan. gak pernah kelewat. Kalau Iya. ke pengajian jam 7, Iya, itu kan benar. udah-udahan. Bu, tapi ibu kenalin dulu ibu namanya siapa? Ibu silakan Bu. Iya, iya. Ibu sampai lupa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Ibu Sofia Ya. dari pengajian, wah lupa. Pengajian mana ya? Lupa. Naonnya? Naonnya. Dari pengajian Umi Farida Banjarwangunan Cirebon. Oh, tepuk tangan. Oke, Ibu mau curhat apa? Saya mau nanya ke Ustadz Maulana. Ya, silakan Ibu. Iya, Bu. Nanti ada Habib juga dan Ustaz. Iya, sama-sama. Sama-sama ya. Ada orang Ada orang pinjam emas pinjam emas. sekarang. Sekarang. Belinya lagi dulu kan murah. Sekarang iya. kan emas 2 juta. Oh, iya. Tapi bayarnya minta harga dulu. Oh. Itu gimana? Oh. Pendapat Ustadz. Gimana? Kalau mentah Dicicil lagi. Ya, kalau punya bayar, iya. Udah bayar pakai harga dulu dicicil lagi. Iya. Coba kalau ibu sendiri pendapat ibu gimana coba? Ya Kira-kira. nggak boleh atuh. Nggak boleh. Ya iya. Ibu kenapa nanya? Ya hukumnya gimana gitu. Iya pengen tahu hukumnya gimana. Pengen tahu gimana Ya, hukumnya. iya. Coba Habib dulu silakan Habib. Silakan, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, siapa orang yang memiliki hutang, bayarlah dia dengan sesuai apa yang dia pinjam. Ketika dia meminjam 1 sak kurma, dia bayar lagi 1 sak kurma. Ketika dia meminjam daripada apa? Yakni 1 kilo 1 kilo apa namanya madu atau apa namanya kurma, dibayar dengan kurma, kismis dengan kismisnya, emas dengan emasnya, perak dengan peraknya. 1 gram emas kalian bayar dengan harga 1 gram emas, tidak boleh diuangkan. Jadi misalkan minjamnya di tahun 1800 atau 1987 atau 1999, harga emas pada zaman dulu misalkan 1 gramnya 50.000. berapa? 50.000. 20.000 misalkan 50, atau 10.000 atau 50.000. Ketika tahun sekarang emas dengan harga 2 juta, 2 juta maka 400. 2 juta berapa? 400. Nah, maka dia wajib untuk membayarnya dengan emas, bukan uang. Tidak boleh diuangkan. Harus dia beli emasnya dulu, dia kembalikan. Jadi pinjam emas, bayar emas. Tidak boleh dicairkan dengan uang dulu. Jangan, nggak boleh. Emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, kismis dengan kismis, dan lain sebagainya. Ya, silakan Satu Ustaz. lagi, ya. Iya. Satu lagi. Satu lagi. Ini mah kredit. Oh, kredit sekarang. Banyak juga Ibu nih masalahnya ya. Emas juga. Iya. Oh, emas juga Minta utang kreditnya. emas 10 gram. Tapi mintanya uangnya, nggak mau emasnya. Kata saya, ayo ke toko, milih saya yang bayar, bener kan? Kan utangnya emas, bukan duit. Nggak mau, itu harusnya duitnya saya beli sendiri. Itu buat apa uangnya? Iya, coba Ustaz mana jawab sekarang. Aja ketawa. Suruh Ibu. milih, mau gelang, mau kalung, Ibu seneng saya nih. yang bayar ya. Iya, itu kan Jawab, utangin silakan. emas. Iya. Itulah fungsinya adanya niat. Niatnya ngapain tuh? Iya. Dalam Islam sangat ditekankan yang namanya muamalah itu harus mengedepankan adalah, mohon maaf, curiga. Jadi tidak harus buruk sangka. Makanya dicatat, Iya. ayat terpanjang dalam Quran adalah ayat tentang muamalah. Muamalah. Maka perlu untuk mencatatnya dan sesuai perjanjiannya, dan kalau perlu ada saksinya. Ya, sedikit kesimpulan Ustaz Syam. Baik, kesimpulan kita pada pagi hari ini, seorang imam ditanya apa yang senantiasa membuatmu selalu bahagia meski keadaanmu seperti itu, maka kata beliau, saya tidak pernah ragu dan saya selalu yakin apa yang menjadi rezekiku akan sampai kepadaku, dan apa yang bukan rezekiku mesti tidak akan pernah sampai kepadaku bagaimanapun usahaku. Maka itu yang membuat aku selalu husnudzon akan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah.